Bayangkan sebuah bangsa yang baru saja merdeka. Semua orang punya pendapat, semua orang punya mimpi masing-masing tentang bagaimana negara itu seharusnya berjalan. Energi itu berserakan dengan penuh semangat, tapi juga penuh perdebatan. Disinilah konstitusi itu berperan. Dan di sini juga seorang pria dari Tulung Agung lahir pada 15 April 1926 untuk mengabdikan dirinya. Namun, bukan sebagai politikus dan juga bukan sebagai pejabat, ia mengabdikan dirinya sebagai Sahrebonafar atau kerja hukum tata negara. Namanya Profesor Dr. Sri Sumantri, dan kata-katanya hingga saat ini masih sering terngiang di seluruh ruang-ruang kuliah hukum di Indonesia. Semoga energi yang berserakan dalam hati kami yang terwujud dalam perdebatan dan hasil kajian dapat dirajut melalui proses politik formal di balik koridor hukum positif yang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan dan kebaikan bangsa Indonesia ke depan. Saya hanya pekerja hukum tata negara, tapi disitulah saya berbicara. Sebelum berbicara lebih lanjut, kita perlu dulu menyepakati satu hal, yaitu tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan konstitusi. Konstitusi itu UUD 1945 kan? Jawabannya sebenarnya nggak salah, cuman belum lengkap aja. Nah, ada dua cara untuk kita memahami konstitusi. Menurut Casey Ware, konstitusi dalam arti sempit itu memang merujuk pada dokumen tertulis yang resmi dan terkodifikasi di Indonesia sendiri itu ada UUD 1945 beserta pasal-pasalnya. Kalau ada dari arti sempit, harusnya ada dari arti luas dong, Kak? Bener banget, nah dalam arti luas ini, konstitusi itu mencakup jauh lebih banyak, yaitu meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan, termasuk konvensi ketatanegaraan, kebiasaan bernegara yang tidak tertulis, dan juga praktik-praktik yang sudah menjadi tradisi dan disepakati bersama. Berarti kalau kayak gitu, konstitusi itu hidup dong dan bisa berubah. Betul, konstitusi itu bukan kitab suci. Ia merupakan buatan manusia yang bisa dan bahkan harus diubah sesuai perkembangan zaman. Maka itulah yang kita sebut dengan desakralisasi konstitusi. Mau nanya deh, emang isi konstitusi itu apaan aja? Menurut si Sumantri sendiri, konstitusi itu memuat 3 materi dasar. Di antaranya yang pertama itu jaminan terhadap hak asasi manusia dengan warga negara. Yang kedua itu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga itu pembagian dan juga pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Kalian pasti pernah dengar kalimat ini. Setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Kalimat itu berada di pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pasal itu baru muncul setelah amandemen kedua pada tahun 2000. Nah, kalimat itu awalnya berada di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tapi biar perlindungannya lebih kuat, akhirnya kalimat itu dimasukkan ke dalam konstitusi. Sebenarnya mengapa HAM harus dimasukkan ke dalam konstitusi? Karena HAM harus menjadi dasar dari seluruh hukum yang ada di Indonesia. Jika HAM hanya tercantum dalam undang-undang biasa, maka peraturannya sangat mudah untuk diubah. Tapi jika dimasukkan ke dalam konstitusi, maka akan lebih besar juga perlindungan terhadap HAM itu. Bahkan ketika ada suatu undang-undang yang berlawanan dengan konstitusi dan berlawanan dengan HAM dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Berarti sebelum amandemen belum ada bahasan tentang HAM dong? Sebenarnya udah ada. Jadi sebelum amandemen itu pasal 27-34 itu udah mengatur tentang hak-hak warga negara. Cuman memang setelah amandemen nanti dirinci lagi di pasal 28A sampai 28J. Lalu kalau seperti itu, apa bedanya pasal 27-34 sebelum amandemen dan pasal 28A sampai 28J? Bedanya itu ada pada cakupannya, di mana pasal 27-34 itu lebih berfokus kepada hak-hak warga negara seperti pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan pasal 28A sampai 28J itu lebih berfokus kepada hak asasi manusia yang berlaku untuk seluruh manusia. Tadi itu kan sempat disebut ya, kalau HAM itu diambil dari undang-undang, terus dimasukkan ke dalam konstitusi. Apakah itu memang diperlukan gitu untuk dilakukan? Nah, itu yang masih jadi perdebatan sampai sekarang. Ada yang bilang HAM dimasukin ke dalam konstitusi berarti jadi makin bagus karena jadi kuat perlindungannya. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya HAM dimasukin ke dalam konstitusi, terus jadi lebih rinci, jadi otomatis makin sulit dong buat diubah. Mungkin itu sih. Soalnya idealnya konstitusi tuh cukup untuk memuat kayak hak-hak yang paling penting aja. Contohnya
hak tentang hidup, tentang keadilan. Jadi yang teknis itu cukup buat diatur di dalam undang-undang. Jadi sebenarnya yang penting itu bukan tentang hak ya, tapi tentang tempat pengaturannya dong. Nah, betul. Konstitusi yang baik itu harus seimbang. Tidak terlalu detail, tetapi tidak juga terlalu longgar. Supaya tidak supaya HAM itu sendiri dapat lebih mudah untuk dilindungi. Hanya nih, kalau pasal tadi itu, hal-hal yang tadi itu sebenarnya diatur di pasal berapa ya kalau di Undang-Undang 1945? Jadi semua itu diatur dalam bab 2 sampai bab 9 UUD 1945. Di bagian itu dijelaskan kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Contohnya MPR diatur dalam pasal 2 dan 3. Presiden di pasal 4 sampai 16, DPR di pasal 19 sampai 22B, DPD di pasal 22C dan 22D, BPK di pasal 23E sampai 23G, dan MA dan MK di pasal 24 sampai 24C. Kalau soal pemisahan kekuasaan legislatif sama eksekutif sendiri tuh pasalnya ada yang berubah yang mana aja ya, Kak? Yang paling terlihat itu ada di pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 sampai ayat 5. Sebelumnya amandemen presiden itu memegang kekuasaan besar dalam pembentukan undang-undang. DPR lebih banyak berperan sebagai pengawas. Setelah perubahan, kekuasaan membentuk undang-undang ditegaskan berada di tangan DPR. Sedangkan presiden ikut membahas dan menyetujuinya. Jadi setelah amandemen, pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif jadi lebih jelas dibanding sebelumnya. Prof, kalau gitu mungkin mau follow up aja, Prof. Berarti sebenarnya kedudukan MPR ini juga bisa berubah ya? Betul. Dulu MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen terjadi, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan kedudukannya setara dengan lembaga negara lain dalam sistem checks and balances. Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam demokrasi, kekuasaan tidak hanya bisa dipegang oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan itu diperlukan agar bisa check and balances. Dalam Indonesia, kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Profesor Sri Sumantri. Ya, benar sebelumnya bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada 3. Legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang pertama yaitu legislatif, yang merupakan cabang kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang. Peran dari cabang legislatif ini sendiri di Indonesia dijalankan oleh DPR bersama dengan Presiden. Dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Oh, jadi DPR itu tugasnya buat undang-undang ya? Betul, DPR itu menyusun dan membahas undang-undang bersama Presiden untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau DPR buat undang-undang bareng presiden, bukankah itu artinya ada percampuran kekuasaan antara eksekutif dan legislatif? Nah, kalau di Indonesia itu memang tidak memakai pemisahan kekuasaan yang benar-benar terpisah kayak di negara-negara lain. Karena di Indonesia itu lebih memakai sistem yang menekankan pada kerjasama dan juga saling mengawasi antar lembaga supaya lebih seimbang. Berarti kalau seperti itu, presiden itu merupakan eksekutif ya? Iya, jadi eksekutif itu adalah kekuasaan di mana presiden itu sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang nomor atau pasal 4 ayat 1 seperti itu. Berarti kalau yudikatif itu pengadilan? Ya, benar. Yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Dulu memang hanya ada Mahkamah Agung atau MA. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, dibentuk juga Mahkamah Konstitusi atau MK. Terus kenapa harus ada MK sih? Kan sebelumnya udah ada MA gitu. Iya, karena setelah amandemen itu butuh lembaga khusus yang menjaga konstitusi. Nah, MA itu fokusnya ke peradilan umum dan penerapan hukum, sedangkan MK itu fokusnya mengawal undang-undang. Seperti contohnya itu kayak menguji apakah suatu undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Oh, berarti kalau misalkan ada undang-undang yang melanggar undang-undang dasar, itu diajukan ke MK ya? Ya, betul. Jadi itu merupakan salah satu bentuk check and balances supaya tidak ada satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan terlalu besar. Berarti tujuan pembagian kekuasaan itu sebenarnya bukan cuma membagi tugas, tapi juga membagi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Ya,
Betul, Saudara Faisal. Jadi pembagian kekuasaan itu dibuat supaya negara itu berjalan dengan seimbang. Demokrasi terjaga, hak-hak warga negara terjaga, dan juga adanya sistem yang seimbang dengan adanya pembagian kekuasaan. Jadi sistem ketatanegaraan Indonesia itu bisa lebih adil dan juga demokratis. Pernah dengar gak sih MBG itu diuji kesesuaiannya? Yang dimana pemohon itu melakukan uji material di Mahkamah Konstitusi. Dari contoh tadi, kita jadi tahu kalau salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi itu meriksa undang-undang ataupun praktiknya apakah udah sesuai dengan undang-undang ataupun belum. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Undang-Undang 1945, MK memiliki beberapa kewenangan. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Dan 5, memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Yang keenam, memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wapres telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wapres. Nah, jadi konstitusi ini kan erat kaitannya dengan politik, dan konstitusi ini tuh hasil dari negosiasi politik. Makanya tiap ada wacana perubahan, konstitusi itu nggak bisa lepas dari yang namanya konsep politik. Tapi walaupun konstitusi itu cukup politis, kalau misalkan nanti ke depannya ada yang mau diubah karena udah dianggap nggak relevan sama masyarakat, tetap harus dilihat nih tujuan sama alasannya tuh apa. Karena hal ini tuh nggak boleh karena ada kepentingan sesaat aja. Emangnya ada ya contoh nyata yang relevansi sama keadaan kita sekarang? Ada dong, coba deh lihat di isu-isu belakangan ini. Contohnya kayak wacana perpanjangan masa presiden, terus penundaan pemilu, sampai sistem pemilihan kepala daerah. Semua itu tuh pada dasarnya tuh menyentuh tatanan konstitusi kita. Oh, berarti hal ini tuh emang sebenarnya nggak jauh dari kehidupan kita ya? Sama sekali enggak dong. Justru inilah yang menentukan bagaimana negara itu dijalankan dan siapa yang benar-benar berkuasa. Ya betul, jadi dalam mengubah suatu undang-undang dasar atau suatu konstitusi harus ditentukan dulu tujuan dan alasan kenapa konstitusi tersebut diubah. Ketika tujuan dan alasan tersebut sudah disetujui oleh seluruh pihak yang ingin mengubah konstitusi, maka bisa dipikirkan langkah berikutnya. Tetapi harus berdasarkan kepada tujuan dan alasan yang sudah disepakati tersebut.